فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Tuhfatul Ashab, yang hafal 3 hadis atau 2 hadis atau 1 hadis disetorkan terlebih dahulu, barakallahu fikum. Tafadhalu. Ahsantum barakallahu fiik. A'anakumullah. Kita lanjutkan bacaan berikutnya, diperhatikan baik-baik. Halaman yang ke-33. Qala al-mu'allifu asbahullah, qira'atul Qur'ani fil buyut yudhibus syaitan. Masyaallah. Membaca Al-Qur'an di dalam rumah bisa mengusir setan. Yudhib itu mengusir atau menjadikan pergi. Adhaba yudhibu. Jadi membaca Al-Quran di dalam rumah termasuk faedahnya adalah syaitan takut. Karena nanti hadis yang akan kita baca adalah permisalan rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran. Itu ibaratnya seperti kuburan. Ya kan? Antum lihat di kuburan, sepi, sunyi, senyap, paham ya? Nah rumah ketika tidak ada satupun yang bacakan Al-Quran di dalamnya, itu ibaratnya seperti kuburan. Wal'iyadzubillah. Makanya ketika antum pulang liburan misalkan suatu ketika, janganlah lupa baca Al-Quran di rumah. Paham ya? Jadikan Al-Quran itu hidup. Bukan hanya lampunya yang hidup, tapi pastikan rumahnya hidup dengan bacaan apa? Al-Quran. Lantunan Al-Quran. Kalau seandainya sudah punya keluarga, punya anak, ajari anak-anak mereka baca Al-Quran. Atau kadang setor-setoran dengan bapaknya atau dengan ibunya. Nah, barakallahu fi, kalau memungkinkan. Intinya jangan pernah kosong dari bacaan Al-Quran. Jadi pahami ya? Nah, ternyata apa? Bisa mengusir syaitan. Secara umum bacaan ini baik dilantunkan oleh orang langsung, atau mungkin kadang kita duduk dengarkan suara murattal. Paham ya? Suara orang baca Al-Quran. Itu bisa juga. Namun yang diinginkan di sini nanti adalah kembali ke hukum asal zaman dahulu, bagaimana? Bacaan langsung. Paham ya? Karena waktu itu belum ada rekaman-rekaman kan. Cuman kalau seandainya diputar rekaman atau semisalnya, apakah ada faedah dan juga manfaatnya? Insyaallah. Nah, barakallahu fiik, selama dia simak kemudian dia tunggu di situ, bukan semata-mata disetelkan tinggal pergi gitu ya. Insyaallah ada faedahnya. Mafhum? Naam. Kita lihat barakallahu fikum, disimak baik-baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala la taj'alu buyutakum maqabir
Innasyaitana yanfiru minal bait alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Rawahu Muslim. Masyaallah. Kita artikan dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian itu menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. La taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian itu menjadi kuburan. Kenapa? Inna syaitana yanfiru minal bait alladhi tuqra fihi suratul Baqarah. Karena setan itu lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah termasuk Al-Qur'an atau bukan? Al-Qur'an. Ini tidak harus baca surat Al-Baqarah, enggak harus loh ya. Surat-surat yang lain, surat-surat pendek, juz amma pun bisa. Paham ya? Tidak harus surat Al-Baqarah. Mafhum? Cuman di sini penyebutan surat Al-Baqarah karena ada keutamaan tersendiri. Mafhum? Nah, surat Al-Baqarah mulai di dalamnya terkandung ayat-ayat ruqyah. Walaupun secara umum semua Al-Qur'an bisa untuk meruqyah. Mafhum? Kemudian 6 tukang sihir atau yang semisalnya mereka pun juga takut dengan surat Al-Baqarah. Paham ya? Nah, kemudian di dalamnya juga ada satu ayat yang kandungannya luar biasa, ayat kursi, ya kan? Yang bisa menolak dan menangkal syaitan. Intinya barakallahu fiik. Di sini walaupun bukan surat Al-Baqarah yang dibaca, walaupun surat yang lainnya pun bisa. Paham? Surat Al-Fatihah, surat An-Nas, surat Al-Falaq, surat Al-Ikhlas, surat Al-Imran misalkan, bisa semuanya. Intinya jangan sampai rumah itu tidak pernah dibacakan Al-Qur'an. Mafhum? Kalaupun seandainya dia nyewa rumah, nyewa kamar atau yang semisalnya, itu dikiaskan, dibacakan juga. Kadang-kadang kita baca Al-Qur'an di rumah atau dikontrakan misalkan, agar apa? Agar barakallahu fiik, rumah itu ibaratnya hidup. Paham ya? Syaitan tidak apa? Tidak ada peluang untuk tinggal di situ. Nah, para ulama beristinbat, berdalilkan dengan hadis-hadis yang lain dan juga yang ini diantaranya, berarti menunjukkan syaitan itu senang dengan rumah yang kosong. Rumah yang kosong yang enggak pernah dihuni, kemudian enggak pernah bacakan Al-Qur'an. Makanya kalau kadang-kadang ada gangguan syaitan atau jin di rumah-rumah kosong, itu wajar. Paham ya? Nah, tapi itu semuanya tergantung kehendak Allah Ta'ala ya. Hanya saja seringnya rumah-rumah kosong, enggak pernah dihuni, enggak pernah dibacakan Al-Qur'an, itu memang syaitan senang dia. Mafhum? Makanya kalau seandainya dia punya rumah misalkan, nah, kalau seandainya dia rumahnya tidak hanya satu, itu upayakan enggak dikosongkan, mungkin disewakan, dikontrakkan, atau kadang sering dikunjungi, dibersihkan, dibacakan Al-Qur'an di dalamnya. Masya Allah. Nah, lihat, setan takut lari dari rumah yang rumah tersebut dibacakan Al-Qur'an. Di antaranya surat apa? Al-Baqarah. Berikutnya, qala al-mu'allif asbahullah, zikrullahi hayatun fil buyut. Berzikir kepada Allah Ta'ala itu merupakan kehidupan terhadap rumah-rumah. Jadi zikir mengingat Allah itu menunjukkan rumahnya hidup. Nah, bagaimana maksudnya? Maksudnya tentunya ketika dia berzikir itu di dalam rumah tersebut. Paham ya? Lihat ini, zikrullah hayatun fil buyut. Jadi menyebut nama Allah, mengingat Allah, berzikir kepada Allah, itu merupakan kehidupan yang ada di dalam rumah. Jadi kalau di dalam rumah itu sepi, enggak ada bacaan Al-Qur'an, enggak ada zikir wala syai', ya itu ibaratnya rumahnya mati gitu loh. Paham ya? Nah, ibaratnya rumahnya mati. Dan pastikan sebagaimana sudah kami jelaskan tadi ya, upayakan semaksimal mungkin. Kita ingatlah kadangkala ketika mungkin antum liburan di rumah, baca Al-Qur'an. Walaupun dengan hafalan atau dengan yang ada di dalam tulisan tersebut. Intinya jangan dibiarkan rumah itu enggak pernah dibacakan lantunan-lantunan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu disimak. Anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala
Masalul baitil ladzi yudhkarullahu fihi wal baitil ladzi la yudhkarullahu fihi masalul hayy wal mayyit. Allahul musta'an. Rawahu Muslim. Lihat ini. Permisalan dari hadisnya Abi Musa al-Asy'ari. Siapa namanya? Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Siapa namanya? Dihafalkan. Abu Musa al-Asy'ari, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia. Abdullah bin Qais, dihafalkan ya. Al-Asy'ari, beliau diberi kelebihan berupa apa, Hizam? Suara yang merdu. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu namanya Abdullah bin Qais, beliau dianugerahi suara yang merdu. Paham ya? Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau, laqad utita mizmar min mazamir ali Daud. Sungguh engkau telah diberi suara yang merdu dan indah sebagaimana suara yang merdu dan indah keluarganya Daud alaihissalam. Mafhum? Nah, diperhatikan. Jadi Abu Musa al-Asy'ari anhu namanya Abdullah bin Qais. Beliau dianugerahi, dikaruniai suara yang merdu dan indah. Mafhum? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, permisalan rumah yang disebutkan padanya Al-Qur'an, maksudnya disebutkan nama Allah, zikir di dalamnya, bacaan Al-Qur'an. Kadang-kala mungkin ada kajian di dalam rumah, ya kan? Misalkan dia sudah berkeluarga, kadang ngajari anak dan istrinya misalkan kalau ada waktu. Intinya rumah itu ada lantunan ayat-ayat Allah yang dibacakan itu ya. Nah, dibandingkan rumah yang tidak disebutkan nama Allah sama sekali. Jadi permisalan rumah yang ada di dalamnya ada zikir kepada Allah dan rumah yang la yudhkarullah fi, tidak disebutkan di dalamnya nama Allah, maksudnya enggak ada zikir, enggak ada baca Al-Qur'an wala yang semisalnya. Masalul hayy wal mayyit, itu lihat. Permisalannya seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Jadi kalau dalam rumah itu enggak ada yang baca Al-Qur'an, itu bagaikan orang mati, rumahnya itu mati gitu loh. Nah kalau rumah mati, sepi, senyap, kayak kuburan gitu loh. Jadi pahami? Nah, jadi bacakan ya, yang sudah punya hafalan misalkan atau sedang barakallahu fik mungkin habis apa barakallahu fik, habis salat 5 waktu di masjid, pulang misalkan di rumah, jangan lupa dibacakan Al-Qur'an. Karena apa? Karena permisalannya tadi itu seperti orang hidup dan orang mati. Paham ya? Nah, orang hidup senantiasa dia apa barakallahu fik berucap dan juga melantunkan. Orang mati diam. Kemudian hadis yang mulia ini juga barakallahu fik menunjukkan kepada kita tentang keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaannya, zikir itu adalah sumber keberuntungan. Jadi orang kalau zikir, ingat kepada Allah taala, berzikir subhanallah, alhamdulillah, zikir pagi dan petang atau yang semisalnya, zikir sebelum tidur atau yang semisalnya, sumber keberuntungan. Apa kata Allah taala dalam Al-Qur'an Karim? Wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Berzikirlah kalian semuanya kepada Allah sebanyak-banyaknya. Paham ya? Semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Menjadi orang-orang yang beruntung orang zikir itu. Tapi orang yang enggak pernah zikir, enggak pernah menyebut nama Allah, enggak pernah ingat Allah, Allah pun enggak ingat kepadanya. Orang itu akan dicampakkan dan diberi hukuman. Diberi kehidupan yang sempit di dunianya waliyadzubillah. Paham ya? Karena syarat untuk Allah Taala mengingat hambanya, hamba harus ingat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Taala dalam Al-Qur'an Karim? Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Diperhatikan ya. Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Maka ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Dan bersyukurlah kalian kepadaku, dan jangan kalian kufur terhadap kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga termasuk nasihat yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Waktu itu ada salah satu sahabat, Abdullah bin Busr al-Aslami radhiyallahu anhu. Ya, Abdullah bin Busr al-Aslami kalau tidak salah itu ya. Meminta nasihat kepada Rasulullah SAW dengan nasihat yang luar biasa.
Paham ya? Ya Rasulullah, inna syara'il Islam qad kathura 'alaina. Fababun natamassaku bihi jami', atau dengan semakna itu ya. Ya Rasulullah, sesungguhnya telah banyak syarat Islam itu yang ada pada kami. Maka tunjukkan kepada kami suatu amalan yang aku bisa berpegang teguh dengannya. Apa kata Rasulullah SAW? La yazalu lisanuka radban min dzikrillah azza wa jalla. Masyaallah. Hendaknya senantiasa lisanmu dibasahi untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, zikir. Zikir pagi dan petang, jangan antum sepelekan itu ya. Kalau yang belum hafal bisa menghafal. Banyak kitab-kitab zikir pagi dan petang, diringkas sendiri. Enggak harus banyak. Dikit enggak masalah. Minimalnya sayyidul istighfar itu antum hafalkan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka ila akhirih. Itu antum hafalkan minimalnya. Sayyidul istighfar itu. Paham ya? Kemudian tambah lagi zikir pagi yang lain juga banyak. Naam, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal nusyur. Kalau sore dikali balik sedikit. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Paham ya? Naam, dengan tambahan kemarin juga ada itu. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa was samiul alim. Ya kan? Itu banyak sekali zikir pagi dan petang. Fungsinya kenapa sih membentengi diri dengan zikir tersebut? Agar syaitan itu enggak ada peluang. Syaitan itu kalau ada peluang untuk masuk ke jasad manusia, ngerusak nanti. Paham ya? Akhirnya pikirannya kosong, ngalamun, melamun, ditanya A jawabnya B, ditanya B jawabnya A. Allah mustahar harus diruqyah. Ya kan? Allah musta'an. Jangan. Pastikan tidak kosong. Paham ya? Diiringi terus. Nah, kalau belum hafal bisa baca. Fungsi zikir pagi dan petang adalah membentengi jiwa kita, membentengi diri kita agar tidak apa? Nah, barakallahu agar terhindar dari perkara-perkara yang buruk. Rasulullah SAW saja, beliau nabi loh ya, nabi dan rasul, pemegang kunci surga, dosanya diampuni, yang dosa yang telah lalu dan akan datang. Beliau pernah nggak kena sihir? Pernah nggak? Pernah lihat? Nabi padahal. Apalagi kita gitu loh. Jangan merasa aman, wah nggak mungkin sihir nggak mempan, jangan gitu. Terus berusaha. Zikir-zikir pagi dan petang dibaca. Yang namanya sihir itu kan benar adanya kan. Jangan merasa sombong kemudian wah nggak mempan sihir. Nah, kita katakan semua takdir Allah SWT itu pasti akan apa? Nah, tepat pada sasarannya. Maksudnya tidak ada orang yang merasa aman dari makar dan juga fitnah. Pastikan kita berlindung, berusaha bentengi diri dengan apa? Zikir pagi dan petang. Dua hadis ini barakallahu fiik, pendek, simple, mudah dihafalkan, dan mungkin antum sering melihat atau pernah menjumpainya sehingga mudah untuk dihafalkan. Kalau mudah untuk dihafalkan, kita ambil satu lagi. Ini kan antum semampunya menghafal kan, hafal satu boleh, dua bagus, tiga ahsantum. Paham ya? Nah, jadi pendek-pendek semua, yang ambil ini pendek semua, tinggal dihafalkan aja. Paham ya? Karena man hafidhal hadis qawiyat hujjatuh. Barang siapa yang hafal hadis akan kuat argumennya. Nanti antum merasakan kalau udah paham bahasa Arab, diiringi punya hafalan hadis, punya hafalan Al-Qur'an, kemudian tahu artinya, itu nanti kalau antum khutbah, muhadharah, itu sangat mudah untuk meraciknya. Sudah ada bahannya itu loh. Tinggal meracik ada. Babus sabar, ayat masalah sabar, hadis masalah sabar. Terjemahkan, lantunkan, jabarkan, jelaskan, dah satu muhadharah. Tapi kalau enggak punya hafalan, enggak punya hafalan, menghafal malas misalkan, paham ya? Jangan. Pastikan semangat barakallahu fiik. Nah, jangan sampai terpengaruh orang-orang di luar sana, pengennya mau instan terus. Paham ya? Mau udah siap saji, udah jadi, jangan. Paham ya? Kalau yang namanya siap saji udah jadi itu kadang-kala di saat-saat tertentu diuji enggak ada benda yang instan tadi, bingung sendiri. Tapi kalau siap menghafal, kemudian diulang-ulang, tahu artinya, kalau enggak tahu artinya bertanya, insyaallah lebih membantu. Mafhum? Kita ambil satu aja.
Qala al-mu'allif rahimahullah tahrimu ta'liqis suwar fil buyut. Ini pembahasan seru ini. Yang ngaku sunni salafi ahlus sunnah wal jamaah gercep gerak cepat. Paham ya? SGR segera. Paham ya? LSG langsungan. Yang namanya gambar makhluk penyawa adalah haram. Jangan bermudah-mudahan. Katanya sunni salafi, di rumah ada berhalanya. Masa berhala Ustaz? Boneka itu berhala, cuman bahannya beda. Percaya enggak? Nah, tapi enggak disembah. Jangan bilang enggak disembah. Barakallahu fiik. Banyak kan patung-patung dibikin enggak disembah juga kan? Ada patung terbuat dari besi, patung terbuat dari tanah, patung terbuat dari batu, patung terbuat dari kain-kain pun ada juga. Boneka itu di antaranya. Dari benang-benang. Ya kan? Makanya kalau ngaku ahlu sunnah wal jamaah, sunni salafi, ingat-ingat jangan masukkan boneka dalam rumah kecuali kepala sudah dipadamkan. Paham ya? Nah, kalau antum ada yang lihat di antara antum punya boneka, tegur di rumah maksudnya. Paham ya? Nah, boneka itu kan ada yang besar, ada yang kecil, ya kan? Nah, jangan. Itu termasuk penghalang malaikat rahmat masuk ke dalam rumah. Paham ya? Karena bukan darurat. Anak kita kan perlu mainan Ustaz. Apakah mainan hanya boneka? Apakah tidak ada mainan lain yang tanpa boneka? Kalaupun dia minta boneka, bikinkan boneka dari kain tanpa kepala, kain diuntal-untal di tali-tali ini boneka. Kesenangan anak kecil. Jangan pergi ke pasar beli boneka. Kalau bisa mencari boneka tanpa kepala bagus. Kalau nggak ada pesan pabriknya langsung, tolong bikinkan boneka tanpa kepala. Paham ya? Alhamdulillah dapat, enggak dapat pun enggak berdosa gitu loh kalau enggak dapat. Paham ya? Tapi kalau nyimpan boneka dalam rumah, khawatir menghalang-halangi malaikat masuk ke dalam rumah, bisa berdosa. Allahul musta'an. Ingat-ingat ya, yang punya misalkan di rumah atau misalkan melihat orang yang punya, paham ya? Diingatkan. Paham ya? Diingatkan. Walaupun kecil, boneka dinosaurus kecil itu misalkan. Enggak ada. Paham ya? Nah, ingkar mungkar. Paham enggak? Nah, misalkan Zakaria, Yahya ke pondok ini mainan boneka-boneka kecil dinosaurus, haram. Buang aja kepalanya. Paham ya? Nah, tidak ada istilahnya, wah ini anak ustaz tuh. Sungkan nasihati. Enggak ada sungkan atau segan. Sampaikan aja, ini haram ini. Kepalanya ada di situ. Innamas surah hiya ra's. Fa idza qutiya as-surah fa idza qutiya ar-ra's fala surah. Gambar makhluk bernyawa itu diharamkan karena kepalanya itu. Kalau kepala dipadamkan, dihapus, dihanguskan, enggak nampak lagi, maka tidak ada gambar yang diharamkan. Mafhum? Sebutkan dalam suatu riwayat nanti bahwasanya kalau seandainya in kunta labudda fa'ilan falyasna' syajar. Apa semakna itu? Kalau seandainya kamu harus melakukan untuk menggambar, harus menggambar, maka gambarlah seperti pohon atau sesuatu yang la ruhatun, tidak ada ruhnya. Paham ya? Gambar pintu, gambar tiang, gambar bunga, gambar pohon itu kan aman kalau seandainya harus menggambar. Tapi kalau tidak harus menggambar, enggak usah gambar. Ngapain gambar? Ya kan? Kalau menghibur anak-anak kita, antum punya anak misalkan perlu mainan. Kalau anak laki-laki dibelikan main mobil-mobilan, selesai. Kalau anak perempuan diberikan mainan-mainan yang lain yang sifatnya apa? Bukan boneka pun ada banyak kan? Bunga, ya kan? Bongkar pasang, ya kan? Nah, barakallahu fiik, yang aman dari gambar makhluk bernyawa. Semuanya itu kembali ke kita, bukan ke orang lain. Jangan pernah mandang syariat itu kalau datang kalau Allah, kalau Rasul, si fulan aja enggak ngamalkan. Kok si fulan itu loh? Nanti di padang mahsyar itu bersama si fulan atau sendiri? Sendiri-sendiri. Makanya kalau ngamalkan syariat jangan lihat si fulan aja enggak ngamalkan. Jangan bilang si fulan, ente bagaimana? Caranya gitu, biar kembali ke kita gitu loh. Kita ngamalkan enggak itu loh. Kalau kita lihat si fulan enggak ada perkembangan nanti. Si fulan banyak yang ngamalkan. Akhirnya kita ikut si fulan. Isbal itu haram. Raja Salman aja isbal kok. Siapa Raja Salman? Raja Salman, Raja Saudi, na'am. Tapi bukan dalil. Dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Ini kita melatih agar kita tidak apa? Tidak buta dengan dalil. Bisa dipahami ya? Jadi kalau datang dalil qala Rasul halal haram sami'na
wa ta'na. Kita mendengar, kita mentaati. Enggak ada istilah pilihan yang lain. Kemudian wah ini berat, yang ringan yang ini. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Mubina atau ba'ida? Al-Ahzab mubina. Artinya apa barakallahu fiik? Tidak selayaknya, tidak sepantasnya bagi seorang mukmin laki maupun wanita, perhatikan ya, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara ini halal haram, dia mencari pilihan yang lain, enggak pantas. Paham ya? Enggak pantas. Kenapa? Karena itu dinilai maksiat. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dan kesesatan yang nyata, wal iyad billah. Mafhum? Kembali ke kita barakallahu fiik. Mulai dari diri kita. Orang lain cukup kita nasihati. Ini kan haram gambarnya enggak boleh. Ini kan punya anak kami ini. Walaupun punya anak kami, ente tahu hukumnya enggak? Tahu. Padamkan kepalanya. Paham? Kecuali yang dikecualikan para ulama, ada kecualian itu. Gambar makhluk bernyawa hukum asalnya haram, kecuali ini bukan karena itu halal, karena darurat. Jadi dipahami, jangan dipahami, oh berarti ada yang halalkan, ada yang dibolehkan. Dia secara zatnya tetap haram, cuman karena darurat itu jadi boleh untuk dia miliki. Pertama KTP, kedua paspor, kartu identitas, uang, itu bukan wewenang kita dan bukan keinginan kita gambar tadi. Itu termasuk kecuali para ulama. Itu pun tidak kita tampilkan, tidak kita pamerkan, simpan di dompet biasanya. Simpan di tempat yang aman. Karena kalau uang itu gambar kebanyakan antum coret gambar kepalanya antum hapus, enggak laku nanti uangnya. Paham ya? Itu dikecualikan. Adapun selain itu kembali ke hukum asal, jangan bermudah-mudahan. Paham ya? Beli kasur, spraynya gambar Hello Kitty. Allahul musta'an. Nah, beli sarung bantal, gambarnya gambar Spiderman. Allahul musta'an. Nah, beli gorden, gambar apa? Gambar Doraemon. Allahul musta'an. Gambar makhluk nyawa barakallahu fik haram. Ingat-ingat, polos lebih baik daripada bergambar tapi gambarnya makhluk nyawa. Bisa dipahami? Ini bukan berbicara yang perkara remeh loh. Nanti berat, ancamannya ngeri sekali. Mulai dari nanti di hari akhirat disuruh apa? Meniupkan roh, gak akan mampu. Kemudian suruh menghidupkan kembali, gak akan mampu. Kemudian diadab, disiksa, dilaknat. Bayangkan itu. Kurang apa lagi? Ngeri ancamannya. Itu kan yang menggambar Ustaz. Kalau kita miliki, kalau ente hanya miliki, walaupun bukan penggambarnya, tapi melestarikan, membudayakan, sudah melanggar syariat yang lain. Apa kata Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? La tada' suratan illa tamastaha. Kamu jangan meninggalkan gambar makhluk nyawa kecuali dihapus. Sampo, sabun, bungkusnya ada gambarnya, padamkan kepalanya. Jangan disimpan-simpan. Simpan dulu, baru dipadamkan nanti. Keliru. Karena itu sudah menjadi milik kita. Kita hapus kepalanya dulu, baru simpan. Paham ya? Nah, sabun cuci, sabun mandi, sampo. Karena sekarang ini kita hidup di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Dan hampir semua makanan, hampir semua peralatan rumah tangga, hampir semua sabun sampo itu tidak terlepas dari gambar makhluk nyawa. Benar enggak? Ayo, hampir semuanya ada. Nah, itu justru kalau kita niatkan ibadah, banyak ibadah yang kita lakukan. Paham ya? Menggambar-gambar makhluk nyawa tadi dihapus gambarnya. Gambarnya itu dihapus. Niatkan ibadah dapat pahala. Nah, itu ujian juga memang. Paham ya? Bukan malah disimpan. Dipadamkan. Kita ambil satu hadis, dengarkan baik-baik. Kata beliau, haramnya menggantungkan gambar-gambar di rumah. Gambar kenang-kenangan pernikahan Fulan bin Alan dengan Fulanah bintu Fulan. Kenang-kenangan pernikahan katanya, memori masa lalu katanya. Enggak ada. Padamkan gambarnya itu. Ana bicara untuk orang yang sudah paham. Adapun orang awam, orang tua kita yang mau paham, nasihati. Paham ya? Nah, karena nanti khawatirnya barakallahu fiik. Gambar makhluk bernyawa itu, orang-orang biasanya dipajang itu, dia nanti khawatirnya mengagungkan gambar tadi. Kalau kurang percaya, apa ya? Tapi untuk percobaannya lihat orangnya.
Kalau kurang percaya, gambar makhluk nyawa yang ditempel-tempel di tembok itu atau mengambil atau injak-injak. Gini, gambar mbahnya diinjak-injak. Wah, kurang ajar ini, gambar orang tua kok diinjak-injak, pengagungan. Mengagung gambar diagungkan, cuman gambar. Mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Nah, jadi enggak perlu memori masa lalu yang gambar-gambar tadi enggak ada lagi. Paham ya? Hapus, padamkan semuanya. Kepala-kepalanya hapus semuanya. Kalau dia di rumah, orang tua masih awam, silakan nasihati dengan cara yang halus. Jangan sampai malaikat tidak masuk ke dalam rumah. La tadkhulul malaikatu baitan fihi kalb wala surah. Malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalam rumahnya ada anjing dan ada gambar makhluk nyawa. Itu yang ngomong bukan kami loh ya. Kami hanya menyampaikan hadis dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada gambar makhluk nyawanya dan yang ada anjingnya. Jangan bermudah-mudahan. Paham ya? Nah, dikondisikan. Nah, siap untuk menghapus. Peralatannya disiapkan. Mulai spidol permanen. Kemudian lakban yang warna gelap. Kemudian kadang-kala beli cat sablon itu. Semuanya bisa. Kalau kita mau berusaha itu bisa semuanya. Paham ya? Spidol permanen untuk menghapus kepalanya. Cat sablon kalau di piring, di gelas sulit pakai itu. Paham ya? Kemudian lakban yang warna gelap itu kalau memang sulit dihapus dan enggak mungkin dipadamkan, tutup pakai itu. Minimalnya tutup kepalanya. Paham ya? Nah, sudah apa? Kita melakukan apa yang dianjurkan. Mafhum? Tapi kalau nutup kepala kok cuma ditutup hidungnya ini. Tahu mulutnya ini? Belum nutup itu. Kepala ya full ini. Paham ya? Itu pendapat yang kuat wallahu alam. Jadi kalau cuma ditutup gini tak belum selesai nutupnya. Innamas surah hiya ra's, kepala, gambar makhluk nyawa itu kepalanya itu. Fa idza qutira ra's fala surah. Karena kalau kita katakan cukup menghapus matanya saja. Nanti orang-orang hizbiyun berdalilkan berarti foto dari belakang boleh. Enggak nampak matanya katanya. Paham enggak? Dari belakang nampak enggak matanya? Berarti boleh. Kita katakan jangan. Langsung aja kita sesuai dengan dalil, kepala ya full hapus. Paham ya? Nanti enggak ada peluang lagi untuk beralasan mereka. Berarti boleh foto pakai helm. Helm tutup semuanya enggak nampak matanya gitu. Kalau seandainya nutup mata cukup. Paham ya? Nah, tapi pendapat yang kuat wallahu alam, innamas surah ya ra's. Gambar makhluk nyawa itu adalah kepalanya. Fa idza quti'a ar-ra's, apabila kepala sudah dihapus, dipadamkan, dihancurkan fala surah, maka enggak ada gambar lagi yang diharamkan. Mafhum? Kata beliau, kita lihat sini, an Aisyah radhiyallahu anha, qalat dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa fil baiti kiramun fihi suwar fatalawwana wajhuhu thumma tanawala as-sitra fahatakahu. Rawal Bukhari wa Muslim. Masyaallah. Ini nasihat yang sangat bagus sekali sampai beliau marah, lihat ini. Dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, suatu ketika Rasulullah SAW masuk ke rumah. Dalam keadaan di rumah itu ada kiram. Kiram itu semacam barakallahu fiik, tirai atau kelambu. Antum tahu kelambu antum? Kelambu atau tirai atau korden, seperti itu ya. Nah, mafhum? Fi suwar, ada gambarnya. Di sini enggak disebutkan gambar apa, cuman disebutkan dalam riwayat yang lain yang diharamkan itu gambar makhluk nyawa. Paham ya? Seakan-akan umum kan semua gambar kan? Nah, di situ ada gambar makhluk nyawa. Fatalawwana wajhuhu, kemudian berubahlah wajah Rasulullah SAW, berubah warna. Berubah apa biasanya kalau orang marah itu? Hitam dan merah. Beliau marah. Summa tanawalahu, kemudian beliau tanawal sitr, kemudian beliau mengambil kurdan tadi, atau kelambu atau penutup tadi diambil oleh beliau, fahatakahu, kemudian beliau merobeknya. Bisa dipahami? Menunjukkan bahwasanya beliau sangat apa? Nah, barakallahu fiik, tegas dalam mengingkari kemungkaran tersebut. Syahidnya di sini barakallahu fiik, bahwasanya kalau seandainya kita harus menggantungkan sesuatu di rumah sebagai hiasan, bisalah mungkin gambar pemandangan, gambar gunung, gambar pohon, adapun gambar-gambar makhluk nyawa, gambar kuda misalkan, gambar film kartun misalkan, jangan. Paham ya?
Kita sudah kenal dakwah, sudah kenal as-sunnah, kenal Al-Qur'an, harus gerak. Nah, ya, jangan sampai ngaku-ngaku sunni salafi, ahlus sunnah, di rumah koleksi boneka. Malu enggak kira-kira? Malu lah. Iya kan? Sudah ngaku sunnah, ahlus sunnah, sunni salafi. Da'i ilallah, da'inya dia. Paham ya? Koleksi boneka. Mulai dari boneka apa? Yang kecil itu Pokemon, kemudian boneka apa lagi itu? Hello Kitty, boneka panda, boneka Doraemon, boneka apa itu namanya? Pokoknya banyak koleksi. Allahul musta'an. Itu kepala kasih padam dulu. Setelah itu silakan. Paham ya? Jangan memelihara berhala. Berhala terbuat dari kain. Allahul musta'an. Allahumma salim salim. Gerak. Jangan sampai merasa wah ini kan enggak haram, ini kan ini. Bermudah-mudahan menghantarkan pada perkara yang tidak terpuji, justru melanggar syariat. Saling mengingatkan. Antum lihat, kami, anak kami misalkan ada bawa kabel makan nyawa, tegur, haram, hapus. Insya Allah dihapus. Paham ya? Nah, makanya ketika antum ditegur pun mau, ya berusaha negur yang lain gitu loh. Paham ya? Nah, jangan dibiarkan main boneka dinosaurus ini malah ikut mainan. Kepalanya padamkan buang. Paham ya? Nah, Allahul musta'an. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.